Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh, najis. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa nggak Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu Pak. Sebelah situ tuh tunggunya, nanti dipanggil. Buset. Sakit lagi sakit nih, lagi sakit. Iya, dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok, iya kan? Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin. Kayak kan jadi kan kayak, kenapa gue miskin ya? Kenapa gue nggak bisa ke Siloam ya? Kan gitu jadinya. Gue rasa itu suster-suster yang di rumah sakit umum tuh kayak ketuker deh sama sipir yang di penjara buat orang korupsi kayaknya. Harusnya tuh mereka bukan kerja di rumah sakit, tapi kerja di penjara orang korupsi gitu loh. Kayak, Bapak korupsi apa? Bapak minta penjara kayak gimana? Minta yang AC? Nggak bisa Pak, Bapak kan koruptor. Gitu, cocok. Justru yang di penjara orang korupsi pindah ke rumah sakit ya kan. Bapak kebutuhan apa bisa kita bantu? Loh, nggak bahaya ta? Makanya jangan ngayal gitu loh. BPJS gratis, lihat nih. Oh, MRT. Ada uang, ada barang, ada mutu, ya kan? BPJS gratis. Nggak mau gue BPJS gratis. Kalau ada BPJS Black Card mau gue malah. Justru gue cari BPJS Black Card. BPJS Black Card. Bikin BPJS Black Card. Biar duitnya tambah banyak. Bikin sistem yang bener biar bisa datang online. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri sakit nggak nunggu dari jam 5 pagi. Masa orang sakit nunggu dari jam 5 pagi nih? Biasanya milenteng bayi lah, ada yang hamil lah, ada yang kursi roda dari jam 5 pagi. Ketemu dokter biasanya jam 1, jam 12. Gimana? Di mana ininya? Helmnya di mana? Helmnya di mana? Rumahnya di mana? Guys, video ini lagi trending ya di TikTok dan ini merupakan salah satu bentuk sindiran ada sebuah partai ya. Jadi partai itu dalam balihonya itu ada mengusung program BPJS gratis guys ya. Nah teman-teman, ini ada tanggapan dari kader-kader Partai Solidaritas Indonesia ya, PSI, ada Bang Giring dan juga dengan beberapa yang lain ya. Oke teman-teman, seperti apa komentar pribadi saya mengenai BPJS ini nanti di akhir video guys ya. Kita reaksi dulu, kita dengarkan dulu suara-suara dari netizen berikut ini. Kalian sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh. Najis. Goblok. Ngayal. Loh, nggak bahaya ta? Ya enggak lah bro, tenang aja. Nggak bahaya sama sekali. Karena gini, PSI tidak akan pernah maju kalau kritik itu ditanggapi dengan pakai somasi atau undang-undang ITE. PSI bukan institusi yang semacam itu. Jadi, kalau ada yang mau kritik gue, mau kritik PSI, feel free to do so. Kalau ada anggota kita yang neken, ngancam, gue yang akan pasang badan. Tenang aja. Undang-undang ITE ini juga salah satu undang-undang yang mau kita perbaiki nanti kalau kita masuk ke Senayan. Tapi kita bahasnya di video yang lainnya aja ya. Kita sekarang ngomongin BPJS gratis. Nah gini nih, kalau bayar aja, pelayanannya aja jelek, pasti bro worried, apalagi kalau gratis, ya nggak? Nah, itulah yang bakal kita perjuangkan, kita perbaiki, dan kita kerjain selanjutnya. Setelah bebannya kita kurangin, langsung kita fokus untuk pelayanannya kita awasi. Jadi kita berharap di masa depan PSI dapat memperjuangkan gak ada lagi diskriminasi buat peserta BPJS. Diskriminasi ini gak akan pernah hilang bro. Gak akan pernah berubah kalau gak ada yang memperjuangkan di sana, di Senayan. Tempat keputusan dan pengawasan terjadi bro. Buat gue, PSI sekarang lebih baik dikritik atau dicaci karena konten yang menawarkan gagasan daripada dipuji karena konten drama-drama politik, joget-jogetan, atau jualan jargon dan slogan.
Wow, luar biasa ya jawaban yang menurut saya ini sangat bijak dari Bang Giring Niji ya. Dia tidak, walaupun dalam video tersebut ada mungkin kata-kata lepas ya, tetapi Bang Giring tidak mau memproses atau membuat somasi dan segala macam yang bersentuhan dengan hukum ya. Bahkan Bang Giring juga menyatakan kalau ada anggotanya yang mau memproses Bang Rere, maka Bang Niji lah yang akan pasang badan ya. Oke guys, kita doakan kalau memang perjuangan dari Bang Giring untuk membenahi pelayanan BPJS ini, ya tentu kita dukung. Oke, kita lihat lagi yang lain. Lima partai tulisannya gini, kalau partai kami menang, BPJS gratis. Duh, Mas Rere, makasih banget loh Mas. Kita belum kenal ya Mas, salam kenal, saya Grace Natali Mas. Saya setuju banget dengan ceritanya Mas Rere barusan. Memang pelayanan BPJS kita tuh masih kurang banget. Suster-suster yang biasanya jutek-jutek, saya dukung Mas. Ini mungkin bisa ikut program pertukaran pelayan masyarakat ya Mas ya. Yang jutek-jutek suster-susternya kita tuker aja ke lapas-lapas napi koruptor di sana. Nah, tapi yang ingin kami perjuangkan sebenarnya Mas adalah melalui BPJS gratis adalah akses untuk semua warga negara, karena pelayanan kesehatan dasar itu seharusnya menjadi hak semua warga negara, dari mereka yang sanggup membayar 35.000 termasuk juga yang tidak sanggup membayar 35.000 rupiah. Jadi ada kesamaan akses. Dan ini mungkin banget kok, karena anggaran untuk BPJS operasionalnya itu tercatat sekitar 130 triliun. Masa untuk kesehatan masyarakat 130T kita nggak bisa. Sementara untuk subsidi kendaraan bermotor aja habis 500T, ya kan? Padahal itu menjadi dibuang aja ke udara, malah jadi polusi. Nah, ngomong-ngomong soal akses nih Mas, saya punya cerita nih Mas, cerita pribadi. Tahun 2008 ayah saya meninggal karena kanker paru-paru. Beliau bertahan sekitar 1 tahun, kami berusaha mengobati. Ketika divonis pertama kali, dokter tuh bilang begini, Bapak Ibu, pengobatan kanker paru-paru itu mahal. Bapak Ibu boleh menjual semua aset, mobil jual, rumah jual, tapi belum tentu sembuh loh Bapak Ibu. Wah, kita akhirnya putuskan untuk jual rumah. Karena nggak mungkin dong kita nggak ngobatin bapak sendiri. Kita ingin siapa tahu bapak bisa sembuh. Jadi dijual sebagian uang, terus setengah-setengah kita siapkan untuk pengobatan bapak. Ternyata benar kata dokter, uangnya habis, bapaknya nggak sembuh, lalu sampai beralih ke pengobatan alternatif pakai herbal dan akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia pun karena mahalnya pengobatan masih meninggalkan hutang sekitar 100-an juta rupiah. Waktu itu saya masih jadi wartawan di TV One dan saya ingat saya mencicil hutang itu selama kurang lebih 3 tahun, dipotong dari gaji saya 3 juta per bulan. Nah, ini cerita yang saya harap orang-orang lain nggak usah mengalami bagaimana kita dilematis antara mau mengobatin orang yang kita sayang tapi kehilangan seluruh harta dan orangnya belum tentu sembuh juga. Makanya pentingnya akses kesehatan itu Mas Rere. Baliho partai tulisannya gini, kalau partai kami menang, BPJS gratis. Aduh. Halo Mas Rere, kenalin, saya dari Prayudi atau Gi ya. Mas, saya setuju banget. Pelayanan yang diterima oleh pasien BPJS itu sering banget di bawah standar. Jadi gini Mas, menurut konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 28H ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, akses kepada layanan kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Kalau dia adalah hak, maka kita warga negara ya, nggak perlu bayar lagi dong untuk dapetin apa yang udah jadi hak kita Mas. Kalau udah untuk setiap warga negara tanpa kecuali, artinya memang untuk semua, bukan cuma peserta BPJS. Apalagi cuma peserta BPJS yang aktif. Mas, tahu nggak? Menurut data DJSN ya, peserta BPJS mandiri yang aktif itu cuma 26% loh per bulan Mei 2023 ya. Sisanya 74% itu nggak aktif lagi. Uangnya ada. Klaim tahun lalu itu 113 triliun rupiah, sementara pemerintah udah menggelontorin
62,5 triliun rupiah untuk KIS. Sederhananya, mosok sih kita nggak bisa cari yang sisanya 50 triliun itu. Ambil aja 1 dari 11% PPN yang kita bayar tiap kita belanja di Indomaret misalnya. Selesai urusan. Soal pelayanan, Mas Rere jangan khawatir Mas. Gini, kerja BPJS itu ada 2 simpul besar. Simpul pelayanan dan simpul kepesertaan. Pelayanan di hilir, kepesertaan di hulu. Ya. Kalau kita hapus nih yang kepesertaan, BPJS bisa tuh ngefokusin seluruh sumber dayanya untuk ningkatin pelayanan. Gitu loh Mas. Sehat-sehat terus Mas ya. Mantap. Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Halo Mas, ini The Stitch ya. Aku paham kok kenapa kamu marah. Tenang aja, aku juga gak bakal komplain tentang pernyataan kamu. Malahan, karena kemarahan kita yang sama, kita pengen loh perjuangin program BPJS gratis. Aku cerita sedikit ya. Jadi ada seorang ibu yang mengakhiri hidupnya karena dia gak mampu bayar iuran BPJS yang harganya 35.000 sebulan. Dan akhirnya dia gak dapat pelayanan yang harusnya dia dapetin. Kalau dipikir-pikir kayak gitu tuh sakit gak sih? Kalau sistem kepesertaan BPJS dihapus, otomatis BPJS gratis dong untuk semua. Gak akan ada lagi KIS yang salah alamat. Karena nyawa gak bisa nunggu data yang carut marut. Bener kan? Rame kan omongan gua kan. Bener kan omongan gua. Langsung pada ketua OSIS-nya loh, nge-stitch video gua loh. Ketua OSIS-nya yang dulu menjabat sekarang jadi kakak pembina, ketua OSIS yang lagi menjabat, dua-duanya nge-stitch video gua loh. Mau ditangkap lagi ludah gua kan, di video gua ada kayak tuh gitu kan. Ditangkap ludah gua kayak hep. Dilap ke baju. Kemarin bikin gua pengen ngeludah tuh kayak, kan gua baca nih balihonya nih kayak BPJS gratis. Gua kan nelen ludah gitu kan kayak jangan-jangan mau dibikin kayak negara lain nih, dimana bisa tindakan saat ini juga nih. Di negara lain kayak gitu loh, tindakan bisa saat ini juga loh. Bahaya kamu nih, operasi sekarang yuk, ayo sekarang yuk. Bisa banget loh negara lain loh. Nah gue kemarin lagi bayangin gitu kan, kayak lagi nelen ludah gitu kan kayak mungkin terus gue inget kan pelayanan BPJS sekarang gitu kan kayak wah kayak gue ludah yang tadi mau gue telan gue muntahin gitu. Tuh gitu kan, bukan gue ngeludahin tuh, bukan sangka mau ngeludahin dia gitu ditangkap lagi sama ketumnya. Kok ketum, tapi bagus, itu simbolik ketua OSIS yang bersedia menampung aspirasi. Asik, ludah aja ditangkap apalagi aspirasi lo ya kan. Ketua OSIS yang kayak gitu gue suka, bukan ketua OSIS yang ngumpet di balik. Ketua OSISnya setuju sama gue loh, yang mantan ketua OSIS loh, dia bilang bener tuh, suster-suster yang jutek pindahin aja tuh ke lapas. Bener loh. Nanti setuju sama gua loh. Setuju sama gua lah, kalma. Kalau kata Cristiano Ronaldo, lah kalma. Karena yang gue bilang tuh cuman gambaran, image, cuman image doang. Kasih tahu kebobrokan pelayan BPJS itu cuma gambaran. Dari perspektif gua, belum tentu dari lu sama, bisa beda. Bisa kalau di mata lu keren gitu. Banyak rumah sakit yang bagus, banyak yang komen di video gua itu suster-susternya bagus semua. Rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional, bagus pelayanannya, susternya sayang banget sama emak gua. Fatmawati, semua fasilitasnya oke banget, kamarnya dingin. Adek gua operasi di rumah sakit Fatmawati, banyak yang bagus, banyak yang anjing, banyak dua-duanya banyak. Tapi kita nggak tahu mana yang lebih banyak gitu kan. Apakah yang anjing atau yang keren gitu kan. Nah itu kan yang namanya gambaran gitu. Jadi kalau gambaran lu dan gua berbeda, santai aja. Lah kalma. Tapi kalau masalah sistem amburadul ya, di gua. Yang tadi rumah sakit yang gue sebutin tuh semua tuh, RSCM juga bagus tuh pelayanannya, bye-bye semua. Tapi sistem masih amburadul ya. Nggak ada sistem online tuh, jarang yang bekerja. Lu tahu nggak ada joki BPJS? Ada joki BPJS anjing. Ada sumpah. Lu jam 5 pagi diantri nama dia, nanti lu jam 10 lu ambil nomornya, terus lu baru ngantri ke dokter. Tetap aja lu datang jam 10, ketemu dokter jam 1, dijokiin lo itu. Ada lo joki BPJS. Emang pemerintah suka banget ya bergotong royong gitu kali ya. Apa emang itu sistem gitu biar kayak sama pemerintah sama rakyat tuh kayak ayo kita bergotong royong yuk. Gue yang sediain rumah sakit, lu yang jokiin nih. Enggak kan, enggak bahaya ta. Ketua OSISnya langsung yang bilang, enggak bahaya lah. Kita terima kritik, itu yang keren. Baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Bang Rere Anggara, izin stitch videonya ya bang. By the way, harusnya diliatin aja bang partainya. Kan banyak tuh balihonya di jalanan. Gue setuju sama lu bang, pelayanan BPJS itu parah. Ya emang beda-beda juga tergantung rumah sakitnya. Tapi kan umumnya kita bisa lihat ya, kalau peserta BPJS dilayaninnya lama, ngantri.
Udah dilayanin kualitasnya juga seadanya. Beda gitu sama yang non BPJS. Fast track lah kalau di Dufan. Pelayanannya juga bagus banget, kayak nasabah prioritas. Ini kan artinya ada ketimpangan ya bang, antara yang punya duit dan yang nggak punya duit. Ya emang ini udah jadi fakta umum. Lu harus punya duit kalau mau enak ngapa-ngapain. Tapi apa harus gitu? Masa orang miskin nggak boleh sehat? Terus di mana kehadiran negara buat mastiin semua warga negara bisa sehat? Nah, ini kan yang jadi tujuan dari BPJS. Dibanding dulu, BPJS ini kemajuan. Dulu Indonesia nggak punya healthcare, jadi punya. Tapi apa udah selesai? Apa BPJS ini udah perfect? Ya jelas belum. Semua masalah yang kita lihat ini buktinya. Dari soal beda kualitas pelayanan, terus ribetnya urusan administrasi, kelas 1, 2, apalah itu, dan lain sebagainya. Terus kalau gitu next step-nya apa? Ya jelas, kalau sebelumnya BPJS itu berbayar dengan dibantu anggaran negara, kita bikin seluruhnya dibiayain negara, jadi gratis. Kalau sebelumnya ribet bersistem kepesertaan, kita hapus, jadiin universal. Artinya berlaku untuk seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya punya BPJS, bisa berobat tanpa ribet, titik. Ngayal, emangnya bisa? Ya bisa aja. Kita lihat di negara-negara lain, banyak yang udah nerapin ini universal healthcare. Semua orang warga negara itu punya akses buat layanan kesehatan gratis. Ini bang yang harus kita usahain. Kalau menurut lu BPJS gratis ini ngayal, ayo kita ngayal bareng daripada pasrah dan gak maju-maju. Ciao. Ke rumah sakit umum pakai BPJS. Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Demi Allah ya, demi Allah nih gue nggak pernah gue yang begitu-begitu bentukannya. Gue suster di rumah sakit umum, cuman gue nggak pernah begitu tuh. Jaga ya mulut lu ya. Hah? Nggak ada tuh begitu. Nggak ada gue banding-bandingin pasien BPJS sama pasien lain tuh, nggak ada. Dokter gue juga baik-baik banget, demi Allah nih gue. Saking baiknya, kayak nggak di cover sama BPJS, kadang dilakuin pribadi lu tahu. Nggak usah bayar. Dia lakuin, dia buang-buang waktunya buat layanin pasien BPJS. Sumpah gue gak bohong, gak semua anjir. Dokter yang lu datengin doang kali. Rumah sakit gue baik-baik orangnya, dari depan sampai berobat sampai kemana baik-baik banget. Emang orangnya begitu kali lu. Sauzon lu ngomongin semua rumah sakit begitu. Dosa lu. Minta maaf lu. Dosa lu ya. Nah, kalau ke rumah sakit umum pakai BPJS. Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Oh ya, aku nambahin satu lagi. Selain susnya yang judes begitu, kadang rumah sakit ini ada kebijakan yang benar-benar di luar nastar ya. Salah satunya itu ketika lo BPJS kelas 1, lo udah bayar tiap bulan mahal, dan ketika masuk rawat inap, lo tuh dimasukin ke kamar kelas 3. Dan ini hampir sering terjadi ketika anak gue lagi masuk rumah sakit. Dan nggak sering juga sih, tapi kayak gue tuh kayak perdebatkan ini. Karena kan gue sebelum bawa anak gue ke rumah sakit A, gue tuh pasti ngecek di mobil JKN itu kesediaan kamar, misalnya alat-alat untuk anak bayi itu tuh komplit atau tidaknya. Tujuannya biar tidak dirujuk ketika ada hal-hal yang serius ya kan. Nah ternyata gue tunjuk ini tersedia gitu, dia mereka jawabnya iya sekarang udah penuh. Itu data kemarin, sedangkan itu 1 kali 24 jam sudah harus diupdate. Jadi kenapa gitu loh. Udah gitu ketika lu kelas 1 nih dimasukin kamar kelas 3, pelayanannya tetap kelas 3, beda dengan kelas 1. Makanannya juga beda, buahnya apalagi. Ketika lo udah kelas 3 nih, yang gue kemarin tuh dibilang sama ahli gizinya, kelas 3 tuh hanya dapat pepaya dan pisang. Terus gue ngomong dong, oh berarti BPJS kelas 1, 2, 3 ini beda-beda ya buahnya. Saya ini BPJS kelas 1 kok dapatnya buah dan pisang. Tapi ahli gizinya malah membuka perdebatan yang gak ada endingnya, dan gue langsung kayak whatever, yang penting anak gue udah kelar di sini aja ditanganin. Dan gak mau balik lagi ke rumah sakit itu. Untuk dokternya is okay, itu bintang 4 gua kasih, karena mengedukasi. Memang beberapa dokter BPJS gak ada yang minus sih ya menurut gue, cuman ada beberapa yang kayak ketus aja pembawaannya. Tapi kalau untuk sus, udah tahu kita BPJS nih ya, ya kayak gitu, kayak masnya tadi contohin kayak gitu. Jadi kayak apa sih gitu loh. Tapi beberapa rumah sakit pemerintah juga ada yang bagus menurut gue.
Tapi yang lebih bagus lagi rumah sakit swasta, tapi lo harus punya cuan. Dan gue sekarang memilih rumah sakit swasta yang bisa BPJS. Biar kenapa? Biar hak BPJS kelas 1 gue itu dapet gitu loh. Dari pelayanannya, segala sesuatunya gue dapat yang kelas 1 karena gue bayar kelas 1. Gue bukan nggak mau rugi, tapi hak gue yang gue pakai gitu loh, karena gue bayar gitu. Paham gak sih? Ya udahlah ya, segitu aja. Sakit. Nunggu dari jam 5 pagi nih. Biasanya mie lenteng bayi lah, ada yang Buset, bangun tidur gue nonton TikTok, munculnya si abang ini. Bang, bener banget bang, ya gue mau cerita dikit ya tentang nunggu di rumah sakit. Kalau gue sih waktu itu, saat itu nggak terlalu merasa keberatan karena gue datang udah siang gitu. Jadi ceritanya gini, ada ibu-ibu nih ya, datang dari jam 7. Jadi dia naik angkot sama anaknya tuh umur 5 tahunan gitu. Tapi anaknya tuh digendong aja. Anaknya sakit dong, anaknya sakit gitu lah, berkebutuhan khusus. Anaknya digendong, anaknya tuh nggak ngebolehin ibunya duduk. Jadi tuh ibu-ibu jalan mondar-mandir gitu sambil gendong anaknya gitu. Terusnya ibunya tuh cerita sama gue, saya datang dari jam 7 mbak, kata dia gitu ya. Pagi banget bu, kan kita jadwalnya jam 10, jadwalnya memang jam 10 dan gue datang jam 9 gitu. Terus iya soalnya saya naik angkot, saya takutnya macet. Ternyata nggak macet dong, jalannya lancar banget. Saya tuh perkiraan nyampe rumah sakit jam 8, tapi ternyata nggak nyampe jam 8, jam 7 tuh udah sampai gitu ya. Ya udah akhirnya dia nunggu dari jam 7, dia gendong anak. Harusnya jam 10 kita udah ketemu dokter dong, dan dia nomor 2. Dia nomor 2 dong, dia seneng dong, udah jam 10 nih ya kan. Ternyata dokternya datang jam 1. Parah banget. Dia bilang, ya Allah mbak, masa dokternya datang jam 1 sih? Terus gue mau bilang, iya gue mau bilang gitu, gue kasihan nih kan. Ya udah gue cuma, ya bu sabar aja bu, duduk yuk. Gue sambil bilang ke anaknya, duduk yuk kakak, atau enggak gendong yuk gantian gitu. Banyak banget ibu-ibu di situ yang bilang gini, ayo gantian yuk. Tapi anaknya nggak mau, bener-bener anaknya nangis, maunya tuh ibu diri jalan bolak-balik. Tapi tuh ibu masih sempet-sempetnya senyum, ketawa. Ya Allah, parah banget. Dan buat dokter yang datang jam 1 yang harusnya datang jam 10, kasihan dong dok, masa telat banget sih dari jam 10 ke jam 1. Itu kan setelah makan siang kan. Tuh ibu-ibu dari jam 7 diri dong sampai jam 1. Kasihan banget. kami menang, BPJS gratis. Najis. Gue sangat menghargai penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, apalagi soal pikiran-pikiran untuk perbaikan bangsa. Itu gue seneng banget sama Mas Rere yang bicara soal layanan kesehatan kita. Tentu masih banyak kritikan yang perlu disampaikan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Tapi kalau berbicara soal BPJS, gue jadi teringat masa lalu ketika gue masih mahasiswa. Ingat gue tahun 2011 ketika undang-undang SJSN disahkan kala itu, gue bersama teman-teman buruh lakukan demonstrasi untuk agar undang-undang SJSN itu disahkan untuk peningkatan layanan kesehatan di Republik kita. Adalah BPJS pasca itu sebagai institusi pelaksananya. Waktu terus berjalan, ternyata skema yang dibuat asuransi kesehatan kayak insurance seperti sekarang. Padahal dulu idenya adalah kesehatan yang gratis untuk semua masyarakat Indonesia. Karena menurut gua negara punya tanggung jawab untuk hal itu. Mungkin bagi sebagian orang duit 35.000 atau 100.000 nggak ngefek. Tapi kita nggak pernah tahu orang-orang yang berada di hidup susah, mungkin uang itu sangat berarti bagi mereka. Bayangkan apabila uang tersebut tidak perlu dibayarkan, dan ketika mereka sakit mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang mereka akan bayar. Mereka bisa fokus menghadapi penyakitnya. Tentu kritikan terhadap layanan kesehatan betul. Gue merasakan pula beberapa bulan lalu ketika mertua gue ada sakit, kita menggunakan BPJS, beneran deh di pingpong sana sini. Gue termasuk orang yang ingin mengetahui juga gimana sih layanan kesehatan, dan gue mengalami apa yang disampaikan oleh Rere itu. Namun penggratisan gue kira bukan sesuatu yang menurunkan layanan kesehatan. Kenapa kita tidak mencoba berpikir lebih ideal dengan layanan bagus dan gratis?
Apakah itu doable? Doable kok di banyak negara. Menurut gue itu mungkin. Dan mungkin itu juga layak menjadikan pertimbangan kawan-kawan semua, atau dijadikan pertimbangan bagi Rere. Kenapa nggak kita coba gitu? Sudah bayar tidak baik, kali aja gratis, jauh lebih baik kualitasnya. Mungkin itu. Gue rasa nggak ada salahnya untuk kita coba dan dipikirkan di pikiran kita. Makasih. Orang miskin tuh yang datang ngantri sakit, nggak nunggu dari jam 5 pagi. Hai Kak, izin stitch videonya ya. Aku juga punya pengalaman yang mirip tentang BPJS. Jadi disclaimer dulu, aku bukan yang tidak mendukung BPJS sama sekali, karena BPJS sudah ngebantu hidupku dan hidup anakku banget. Tapi di sini benar, menurut aku ini adalah video aspirasi masyarakat sebenarnya. Kalian bisa lihat deh dari komen-komennya. Kalau memang maksudnya kita tuh di Indonesia masih butuh banyak banget improvement dari BPJS. Aku ngerasain banget gimana waktu anak aku masuk rumah sakit, kita memang ngantri dari pagi buat dapat nomor antriannya, itu pun lama. Jadi memang bener tuh yang dibilang, orang sakit nunggu dari jam 5 pagi, ketemu dokter mungkin jam 12, jam 1, itu tuh bener banget. Siapa tahu dari orang pemerintah karena ngeliat video tadi mau nyobain gimana sih rasanya masyarakat kalau nyobain dari BPJS tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau enggak misalnya tingkat 3, gimana sih ngantrinya, gimana sih ngerasain udah sakit, misalnya udah mau dioperasi, tapi harus ngantri dulu dari jam 5 pagi dan operasi jam 12. Ya kita berharapnya sih kayak negara maju ya, maksudnya fasilitas kesehatannya bagus dan bisa gratis. Tapi kalau misalnya belum bisa sampai seperti itu, bisa juga kita tingkatin misalnya jadi online, dan programnya tolong juga maksudnya bisa dibikin yang bagus, kayak misalnya bank ternama itulah, yang bank itu bagus banget sih menurut aku, kayak informasinya tuh on point gitu ya, jadi kita bisa akses webnya. Soalnya pengalaman aku untuk akses website yang dibikin pemerintah tuh kadang-kadang, misalnya nih, segampang kita mau ganti paspor, kadang-kadang tanggalnya aja nggak ada, tapi semua pengen online-nya gimana, aku juga bingung gitu. Semangat terus instansi pemerintah, siapa tahu video-video masyarakat ini bisa jadi input juga, apa sih yang kita butuhin dari masyarakat ini gitu lah ya. Kalau kalian ada pengalaman atau komen tentang BPJS, boleh komen juga di bawah. Happy sharing! Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya, anjing, kayak tai. Kebetulan saya juga ngerawat pasien yang istilahnya di APBD pemerintah ya, yaitu PBI dah sekalian. Nah itu dibayar oleh pemerintah. Tapi balik lagi, apa sih pengertian PBI itu? Itu adalah asuransi BPJS yang disuplai oleh pemerintah, yaitu untuk diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi kalau misalkan seorang pasien itu membutuhkan pelayanan yang seperti itu, nah berarti ya itu harus ada prosedur. Nah, mulai dari vaskes pertama, terus baru vaskes minta rujukan. Nah, itu harus ada prosedurnya. Itu ada prosedur dari si BPJS-nya. Nah, mengenai yang baliho yang si abang itu bilang. Nah, itu tuh balihonya sama orangnya langsung yang dikomplain, bukan sama tenaga kesehatan ataupun siapapun yang merawat, yang menangani Anda saat itu. Karena itu nggak ada kaitannya. Kalau misalkan itu si baliho itu menjanjikan sesuatu ini ono jadi harus gratis atau bagaimanapun, itu adalah urusan dia, karena kita nggak berurusan dengan itu. Kita cuma memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan janji ataupun sumpah profesi yang telah kita laksanakan atau yang telah kita ucapkan. Jadi kita harus berpatokan kepada itu sebagai tenaga kesehatan. Jadi nggak ada alasannya ya, ataupun kita membeda-bedakan, oh ini BPJS ini, oh ini BPJS itu, oh ini tunai, oh ini. Semuanya itu harus ada prosedurnya ya. Jadi ingat teman-teman, semuanya itu ada prosedur. Mulai dari vaskes pertama maksudnya, kedua baru minta surat rujukan. Soalnya bagian-bagian itu kan ada vaskes pertama itu di mana. Nah, terus ada tipe-tipe rumah sakitnya, ada tipe D, ada tipe
B, ada tipe C, dan ada tipe A. Nah, kalau misalkan udah masuk ke tipe A, berarti itu sudah berstandar internasional dan skalanya itu sudah bagus gitu. Jadi sudah lengkap semua. Jadi kalau misalkan tipe A itu ya benar-benar rujukan dokternya, spesialisnya udah sub, semuanya perawatnya udah sub, bidannya, apotekernya, semuanya itu udah lengkap di situ, dan jenjang pendidikannya mungkin juga udah tinggi. Jadi kalau misalkan kita harus berobat, misalkan kita mampu, ya udah bayar gitu. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Najis. Nah, yang ini nih gue sepakat nih. Gue sepakat pelayanan BPJS kita, kesehatan umum kita nih perlu dibenahin. Kemarin nih ya, gue hoki banget. Jam 7 datang masih diterima buat daftar. Itu pun akhirnya gue kelar sore. Nah, gimana encang-encingnya babe kita nih, yang sakitnya lebih parah mungkin, atau umurnya udah lebih tua dibandingkan kita, mesti datang lebih pagi, tapi belum tentu dapet. Udah gitu ketemu perawat yang galaknya ya ampun, buset dah. Tapi nih bang ya, kalau gue ngayal nih, asik juga sih kalau pelayanannya udah bagus, gratis pula BPJS-nya. Kalau dari yang gue baca nih bang ya, data nih, bisa harganya cuma 1/5 dari subsidi BBM. Cakep kan? Di jalan sebenarnya tuh tidak semua pelayanan yang ada di rumah sakit itu sebenarnya tidak semua sama, tergantung orangnya, biasanya tergantung individunya begitu Ada juga memang rumah sakit yang yang ramah petugas pelayanannya toh, kayak yang pernah aku datangi itu ramah sekali. Biasa kalau di misalnya kayak pergi administrasinya atau merawat jalan atau mau periksa, bilang kak ini mau periksa ini, ada yang ramah kayak bilang, oh iya sayang, mana nunya, ada jika kita bawa ini tak, ada jika kita bawa ini tak, tunggu dulu nah, itu ada aja yang begitu. Tapi tidak bisa juga dipungkiri, memang ada yang koro-koroan, yang kayak mukanya ini kan datar toh flat B, terus kayak datang mungkin juga kita nih bilang, kak mau kak periksa, mau kak kesini, keluhanku tuh begini, terus toh dia cuma bilang kayak, oh tunggu, ada surat rujukan tak? Biasa begitu caranya bicara guys. Itu dia tuh kayak sambil mengetim itu. Kenapa? Nama siapa? Oh, kali kita bawa ke kata. Kenapa kita bawa? Lain kali kalau datang kita ke kata bawa siap kami barang-barang tak. Bla 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 bla. Ada yang begitu memang guys. Jadi sebenarnya tidak semua begitu. Ada yang baik, ada yang tidak. Tergantung orangnya ji. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Gue sepakat bang, suster dan jutek yang jaga BPJS itu ditukar aja sama sipir yang jagain koruptor. Enak aja nyaman-nyaman jadi koruptor pakai AC. Ya tapi BPJS gratis menurut gue nggak ngayal kok mas. Masnya kan nanya uangnya di mana? Kayak nggak mungkin deh ngayal nih BPJS gratis. Negara kita aja bisa subsidi BBM sebesar 500 triliun setahun loh. Padahal BPJS cuma cukup 100 triliun aja. Nah, biar nggak ngayal-ngayal, gimana kalau masnya kita diskusi bareng gitu? Kita ngopi bareng aja, kita ngobrolin ini. Gimana? Setuju nggak mas? Apa gue miskin ya? Kenapa gue nggak bisa ke Siloamnya? Kali ini gue harus nggak setuju. Siloam itu bisa BPJS loh. Sama Siloam Semanggi. Berarti Siloam Semanggi itu yang gue tahu yang bisa BPJS. Apalagi dia ngobatin penyakit kanker. Gue saksi hidupnya, gue belum lama ini ngurusin memang keluarga ada yang kanker. Memang perawatannya bagus banget nih, sama sekali gue nggak di-endorse apa segala, sumpah demi apapun. Memang bener harus nunggu memang.
Kalau ada orang yang pakai asuransi privat memang kadang-kadang diduluin. Cuman tempat tunggunya bagus, adem, kursinya enak. Lu mau nunggu lama juga nggak jadi masalah. Beda sama satu rumah sakit kanker satu lagi tuh. Gue denger ya nih, Pak Mokhtar Yadi tuh memang buat itu sebagai bagian dari CSR perusahaan. Dia nggak mau orang-orang itu bisa meninggal seperti ibunya dan bapaknya. Buat Pak Mokhtar Yadi dimanapun Anda berada, mungkin Anda nggak lihat, nggak tahulah. Cuman saya pengen bilang makasih banyak. Tuhan Yesus yang bisa balas Bapak. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Pernah kalau ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Ingat ya, itu oknum. Oknum. Kenapa gue bisa bilang dengan lantang itu oknum? Karena bokap gue adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh BPJS. Berhasil 5 kali operasi dalam 1 tahun itu pakai BPJS semua. 5 kali operasi apa aja bang? Yang pertama, percutaneous nephrolithotomy. Itu operasi ginjal untuk ngangkat batu ginjal. Dan itu biayanya lumayan mahal banget kalau misalnya kita bayar sendiri. Yang kedua, operasi ESWL. Itu sama, operasi ginjal juga, cuma untuk membersihkan serpihan batu yang kecil. Yang ketiga, itu operasi angkat selang yang ada di ginjal. Yang keempat, operasi katarak mata kiri. Yang kelima, operasi katarak mata kanan. Semuanya BPJS tanpa dipersulit. Malah pas operasi ginjal dulu yang pertama, kami dapat ruangan kelas 1. Padahal kami bayar cuma kelas 3. Jadi perlu digarisbawahi. Suatu saat mungkin kalian bakalan butuh BPJS, jadi ya kalian harus bikin. Semoga membantu. Baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Jangan-jangan Mas Rere abis lihat billboard saya nih. Sebentar saya kasih lihat fotonya ya. Ini nih Mas Rere, saya pasang di daerah Pekayon, Bekasi. Sejujurnya, respon seperti Mas Rere ini yang ditakutin anak saya. Jadi waktu billboard itu terpasang, dia langsung telepon. Dia bilang, Mama janji gitu, nanti Ane takut Mama dibully orang katanya. Nah saya bilang, kenapa takut? Kan kita berjuang buat orang banyak. Kita berjuang buat orang yang gak mampu. BPJS gratis itu bukan hal yang mustahil loh. Emang ada orang yang gak mampu bayar iuran BPJS kesehatan? Ada, banyak. Saya kasih contoh 2 ya. Yang satu Yulita. Dia di masa COVID kehilangan pekerjaannya. Jadi sekarang untuk mencari nafkah, Yulita bantu orang jual barangnya ke saya dan nanti saya kasih dia komisi. Ini respon Yulita ketika dia melihat baliho, gambar baliho yang saya pasang di status WA. Alhamdulillah, amin, BPJS gratis Bu, saya doain. Ini aja udah nunggak 2 tahun Bu Susi BPJS, makanya gak boleh sakit. Buat sebagian orang, uang 35.000 itu kecil. Tapi buat orang-orang seperti Yulita itu berarti banget. Apalagi kalau dalam satu keluarga itu harus, dalam satu keluarga ada bapak, anak 2. Berarti kan yang harus dibayarkan 4 kali 35.000 itu 140. Nah sementara orang-orang yang kerjanya serabutan, atau nggak menentu gitu, dia harus bayar kontrakan, makan, ongkos anak sekolah, banyak. Jadinya angka segitu tuh buat mereka pasti menegangkan. Dan kalau sekali nunggak, 2 kali nunggak, 3 kali nunggak, akhirnya makin besar dan makin nggak terbayar. Pengalaman kedua dari om saya sendiri. Jadi karena udah sepuh, udah nggak bisa cari uang, keponakan semua bantu gitu. Saya kebagian bayarin uang kontrakan dan bayarin BPJS. Satu hari beliau harus operasi tumor. Jadi masuk ke rumah sakit di Jakarta Barat. Dalam beberapa hari pulang dan saya jemput, bawa uang, takutnya ada beberapa hal yang tetap harus dibayar. Ternyata uang saya nggak kepake. Dan itu saya merasakan banget ya manfaat BPJS. Tapi satu hari akhirnya om saya mungkin nggak tahan, dia meninggal. Setelah om meninggal, saya tetap membantu tante untuk membayar uang kontrakan dan BPJS. Nah setiap kali saya menginformasikan bahwa uang kontrakan udah saya transfer, dia selalu mengingatkan untuk bayar juga BPJS. Ngingetinnya tuh sampai kayak, aduh tuh uang kayaknya 35.000 itu berarti banget gitu, jangan sampai saya lupa. Memang kalau iuran BPJS kesehatan digratiskan, pemerintah ada uang. Seperti yang Sis Grace jelaskan dalam videonya. Iuran BPJS setahun itu mencapai 130 triliun.
Dan setahun juga pemerintah memberikan subsidi kendaraan bermotor sebesar 500 triliun. Kalau untuk kendaraan bermotor aja yang notabene yang punya kendaraan bermotor ya lumayan ekonominya ya, kita nggak keberatan bayar 500 triliun untuk subsidi. Kenapa untuk subsidi iuran BPJS kita nggak rela? Sementara pengguna BPJS kebanyakan orang yang nggak berpunya. Lalu soal nakes jutek yang seperti Mas Rere ceritakan, saya maklum ya kalau memang nakes itu agak jutek terhadap pasien BPJS karena honor mereka juga kecil untuk pasien-pasien BPJS, jadi manusiawi kalau jutek gitu ya. Nah makanya kalau BPJS bisa digratiskan, iuran BPJS bisa digratiskan, semoga juga kesejahteraan para nakes juga ikut naik. Bukan hal yang mustahil itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke guys, setelah mendengarkan komentar dari beberapa tokoh elit-elit dari Partai Solidaritas Indonesia, tadi ada Bang Giring, lalu kemudian ada mantan Ketua Umum Grace Natali dan beberapa kader dari Partai Solidaritas Indonesia ya. Yang pertama-tama tentu saya mengapresiasi kalau ada sebuah upaya yang baik, upaya yang mulia dari Partai PSI untuk menggratiskan BPJS. Artinya tentu untuk masyarakat yang tidak mampu ya membayar secara pribadi, ya mereka bisa tertolong ya, yang ekonominya kurang mampu bisa mendapatkan pengobatan melalui program BPJS yang kita tidak perlu bayar tiap bulan, tetapi bisa mendapatkan pelayanan gratis ya. Nah tentu ini memang harus diapresiasi ya, sebuah langkah yang bagus. Akan tetapi ada catatan juga guys ya. Menurut saya, jika memang ada upaya yang baik dari Partai Solidaritas Indonesia untuk menggratiskan BPJS, setelah itu ada, menurut saya perlu ada sebuah langkah tambahan yang tidak kalah penting ya. Ini sangat dibutuhkan juga, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari rumah sakit ya. Selain BPJS-nya harus gratis, yang berikutnya adalah meningkatkan pelayanan rumah sakit khusus untuk pasien-pasien yang mendapatkan program BPJS ini, agar mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, yang memuaskan, lalu yang berikutnya bisa tercover semuanya guys. Dan kita tidak perlu harus menghujat atau menyalahkan Bang Rere ini ya. Kita perlu berterima kasih karena apa yang di speak up oleh Bang Rere ini artinya menjadi salah satu bentuk kritikan agar kita terus berbenah memperbaiki pelayanan dari rumah sakit khususnya yang menggunakan program BPJS. Nah guys, berbicara tentang program BPJS, saya sendiri punya pengalaman ya. Jadi saya ada saudari saya yang sakit-sakitan dan kita sudah mencoba 6 rumah sakit guys ya. 5 rumah sakit ini menggunakan BPJS dan 1 rumah sakit pernah sekali saya iseng-iseng, saya lihat ada rumah sakit yang bagus banget guys ya, rumah sakit orang kaya, dan saya mencoba untuk membayar pribadi ya. Mungkin karena rumah sakit itu memang hanya menerima layanan asuransi dan bayar pribadi ya, BPJS sepertinya tidak ada di rumah sakit itu. Dan saya merasakan perbedaannya jauh banget guys ya. Kalau kita bayar pribadi, wah itu dokternya keren banget ya. Penjelasannya, diagnosisnya benar-benar memberikan hasil yang memuaskan ya. Lalu kemudian dengan obat-obat yang diberikan, obat-obat paten, intinya kita puas lah ya. Itu kalau kita menggunakan bayar pribadi, dan juga ya selain itu pintar-pintar untuk melihat atau memilih rumah sakit. Lalu bagaimana dengan 5 rumah sakit ini yang saya menggunakan BPJS? Nah dari 5 rumah sakit yang berbeda-beda ini, 4 rumah sakit menurut saya memuaskan guys ya, selama kita menggunakan BPJS untuk saudari saya ini. Lalu ada 1 rumah sakit yang mengecewakan ya. Oke,
Keempat rumah sakit ini memuaskan karena memang kita mendapatkan pelayanan yang maksimal ya. Lalu yang mungkin menjadi catatan ya kekurangannya yaitu antriannya guys ya, karena memang kenapa yang menggunakan BPJS ini lama banget ya, lama untuk mendapatkan pelayanan atau antrian, karena memang menurut saya bisa dimaklumi banyak banget pasien atau banyak banget orang-orang yang menggunakan program BPJS ini, sehingga rumah sakit ya mereka mungkin harus satu-satu untuk melayani para pasien ini ya. Itu mungkin kelemahan ya dari segi administrasi atau pelayanannya. Ini kesimpulannya guys, ini tergantung dari rumah sakitnya ya, dari dokternya. Jadi memang tidak semua ya. Oleh karena itu saran saya buat teman-teman semua, pintar-pintarlah kita memilih rumah sakit, dan kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita mau koreksi atau kita tidak puas dengan pelayanan dari suster atau dokter, kita punya hak untuk komplain guys. Aku apresiasi upaya dan niat baik dari PSI untuk menggratiskan program BPJS ini, tetapi ada tambahan, jangan cuma BPJS digratiskan, tetapi layanannya juga perlu ditingkatkan. Oke teman-teman, saya Basen Sebo, sampai jumpa lagi.